Teman-teman, balik lagi channel Primes Asia sama Andi, dan ini adalah Charge Maleo. Kita bakalan review icip-icip dulu sebelum nanti video berikutnya bakalan kita bongkar. So stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Mendapatkan tawaran untuk merasakan molis Charge Maleo, memori langsung terbayang salah satu burung endemik Sulawesi. Ya, Charge Maleo yang disuguhkan oleh Charge Indonesia sesuai dengan dinamika masyarakat urban. Dengan tampilan simpel, futuristik, serta multifungsi, disandingkan dengan ragam fitur penunjang mobilitas tercermin dari pola rancang bangun hasil perpaduan skuter dan motor sport. Ini bisa dilihat dari area kemudi menggunakan stang pipa melengkung yang diadopsi dari motor sport. Meskipun terlihat sederhana, klaster kemudi Maleo sejatinya sudah dilengkapi teknologi terkini. Mulai dari panel informasi yang sederhana terbagi menjadi dua bagian dalam bentuk digital. Informasi dan indikator lampu terlihat guna menyajikan ragam informasi sesuai kebutuhan pengendara. Klaster bagian atas yang menggunakan layar digital adaptif menyajikan petunjuk kecepatan, jarak tempuh, perkiraan jarak tempuh dari daya baterai yang masih tersedia, bar ampere meter, battery level, dan persentase baterai hingga suhu BLDC serta suhu sekitar kendaraan. Kelompok indikator lampu di bagian bawah menampilkan lampu untuk permasalahan teknis, lampu pengisi daya, indikator lampu jauh, lampu peringatan baterai tidak terisi daya, penanda lampu belok, lampu parkir, OBD, dan lampu ready to riding. Di sisi kanan stang menjadi rumah bagi engine cut-off, shift control, dan tombol reserve yang berfungsi untuk memilih mode jalan merayap. Ujung stang kiri Maleo ditempati saklar lampu penunjuk belok, tombol klakson, dan saklar pilihan lampu jauh dekat. Secara keseluruhan, di seluruh kemudi Maleo memiliki kesamaan fitur dengan kepunyaan Rimau. Hanya beda di dimensi dan fitur tudung angin clear smoke yang sedikit membantu menghalangi paparan sinar mentari yang kadang membuat silau dari pantulan permukaan layar speedometer. Meski ukurannya imut, hadirnya windshield ini turut mempercantik tampilan dan ciri khas bagi Charge Maleo. Pola rancang bangun ruang bodi Maleo mewakili kesan aura motor skutik era sekarang tanpa meninggalkan kesan klasik, simple dengan sedikit lekukan khas desain mobil Eropa. Tidak ada drama bodi lancip ala-ala skutik zaman sekarang. Desain bodi Maleo ini tentunya memberikan keuntungan kemudahan dalam perawatan. Mengadopsi sadel model satu piece yang menyatu dengan pembonceng dengan balutan kulit sintetis motif karbon. Walaupun terlihat mungil, masih bisa mengakomodir boncenger cukup nyaman. Meski terlihat kuno, model pijakan kaki penumpang belakang ini memiliki keistimewaan anti licin dan empuk. Sementara ruang pijakan kaki pengendara yang flat dan luas bikin nyaman posisi riding. Tambahan ceruk setengah lingkaran pada bagian depan tentunya semakin menambah kenyamanan berkendara. Di sisi lain, pengaplikasian dek rata bisa menjadi sarana untuk menambah ruang untuk membawa barang. Di balik sadel yang dirancang apik tersimpan satu unit baterai 60 volt 45 ampere sebagai sumber asupan energi kelistrikan, dilengkapi pelindung dan kompartemen untuk penyimpanan charger. Pada kondisi simpanan daya baterai, diklaim Charge Indonesia bisa mengantar Maleo berkelana hingga 120 km satu kali charge. Untuk mendukung mobilitas, Maleo menambahkan dua ruang penyimpanan barang di bagian depan yang dilengkapi dengan soket USB pengisi daya gadget dan hook atau cantolan barang bawaan. Sedangkan di bagian buritan, hadirnya flat track multifungsi yang bisa dimanfaatkan untuk membawa barang, etalase dagangan, top box, ataupun dijadikan opsi untuk ekstensi kursi belakang. Lampu rem dan lampu sen yang dirancang dalam satu klaster yang dibalut mika bening menggunakan indikator LED sesuai warna dan fungsinya. Memiliki celah terendah ke tanah 14,5 cm, Maleo ditopang roda ukuran belang kombinasi depan ban swallow ukuran dimensi 90/80 16 yang ditopang velg diameter 16 inch serta ban belakang keluaran daily tire dimensi 90/80 14 yang membalut rim dengan garis tengah 14 inch. Sayangnya, Charge Indonesia tidak mencantumkan ketinggian sadel pada spesifikasinya. Meskipun demikian, Maleo masih ramah kepada postur orang Indonesia pada umumnya,
untuk duduk menapakkan kaki dengan baik di permukaan tanah. Tampang depan Maleo yang sudah terlihat cantik terdistorsi dengan penempatan plat nomor polisi pada bagian atas spakbor depan. Menurut kami, selain mengurangi estetika pada catatan, minus kami dapatkan seperti lebih ribet ketika membersihkan area spakbor dan mempengaruhi handling motor. Bahkan di beberapa kasus terjadi kecelakaan akibat penempatan nomor polisi variasi di atas spakbor. Kalau kata orang pintar, salah satu dipengaruhi oleh performa aerodinamis hingga berpengaruh pada handling motor. Lampu depan Maleo banyak orang menyebutnya lampu bemo yang memiliki bentuk monyong, sudah menggunakan LED bertengger manis. Di tameng diapit lampu sen tercipta ramuan klasik dengan hiasan spion bulat. Tenaga penggerak bersumber dari BLDC 2000 watt yang bercokol pada roda belakang terlihat kekar berpasangan dengan velg model palang futuristik dengan penerapan 4 baut model PCD, bersanding menawan dengan lengan ayun model yang sebiji. Apiknya sektor kaki belakang dicederai dengan X lubang tempat sok sebelah kanan yang masih terpantau terbuka, tanpa ubahan desain untuk menutupi sisa-sisa kejayaan penggunaan dudukan peredam kejut ganda. Andaikan saja aib ini tidak terlihat, buritan Maleo terlihat perfect. Merasakan performa Maleo yang ditenagai BLDC berkekuatan 2000 watt, untuk tarikan awal hingga puncak kecepatan meskipun berkarakter soft, Maleo terasa responsif menerima komen pelintiran throttle jika dibandingkan dengan kakaknya, si Rimau. Meskipun ada kendala handling yang terasa berat untuk bermanuver, yang disinyalir dari settingan komstir yang kurang presisi, butuh waktu untuk mencari karakter si burung besi Sulawesi ini. Ya, kami paham dan mengerti dapat unit test ride yang mungkin kondisinya kurang fit. Meskipun ukuran panjangnya mencapai 1,8 meter, sejatinya Maleo masih terasa kompak dan mudah dikendalikan untuk bermain di sela kemacetan seputaran Sunter untuk riding sendirian tanpa beban. Meskipun dilengkapi fitur CBS, sayangnya rem depan terasa kurang pakem, cukup membuat repot waktu baru mencoba menjinakkan si Maleo. Pada awalnya, kami tetap percaya kombinasi teknologi CBS pada rem cakram pasti memberikan performa pengereman yang baik. Mungkin karena kami kurang beruntung mendapatkan unit yang kurang fit. Berkendara di jalanan relatif mulus, redaman guncangan diserap baik oleh suspensi belakang dan depan. Sementara untuk melaju di jalanan kontur kurang rata, apalagi melintasi gundukan yang jadi ciri khas jalanan di seputaran Jakarta, guncangan terasa sangat keras. Kinerja suspensi akan terasa optimal untuk kondisi berkendara membawa beban di ragam kontur jalanan. Untuk saat ini, keunggulan lain dari Maleo dengan menggunakan baterai bisa dilakukan pengisian daya secara mandiri. Pengendara memiliki fleksibilitas pengisian daya tanpa ketergantungan dari pihak ketiga penyedia jasa tukar pakai baterai. Sedangkan kekurangan model baterai seperti ini durasi waktu pengisian daya yang masih lama, sekitar 5 jam untuk pengisian normal dari kondisi 10% hingga penuh atau 100%. Maleo dipasarkan dengan harga 20 jutaan besar dengan pesona neoklasik dan multifungsi berteknologi modern dan dukungan layanan purna jual tentunya bisa jadi tidak salah menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menambahkan armada bisnis dengan biaya operasional rendah dan ramah lingkungan.